Tuhan, nah dengarkan firman Tuhan, kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Charles Simona. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi, terima kasih semuanya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya kami tetap bersyukur kepadamu dan menyatakan kerinduan kami untuk mengenalmu lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, memberkati kami semuanya, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun kembali untuk bersama-sama bersyukur kepadamu ya Bapa, dan juga kami terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi untuk kita semuanya, salam sehat saudara-saudaraku yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, amin. Inilah kerinduan kita semuanya saudara-saudaraku, supaya setiap saat kita menyatakan akan kebaikan Tuhan, kasih Kristus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita, memperbaharui kita, ya semuanya di dalam kebenaran firman-Nya. Ya puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi. Ya, memahami lebih jauh lagi banyak hal yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Galatia kepada kita semuanya, dan kita terus bertumbuh di dalam setiap pengertian kebenaran yang Tuhan bukakan. Dan sekarang kita masih di Roma pasal 5. Ya, Roma pasal 5 masih kita mendiskusikan, membicarakan tentang pengharapan kita yang akan datang. Ini satu hal yang sangat luas Bapak Ibu Saudaraku, yang begitu dalam, mengajar kita tentang sikap, bagaimana kita menyikapi, ya bagaimana kita terus menyikapi panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan untuk meresponi ya setiap ya kebenaran yang Allah ingin melingkupi kehidupan kita, mengajar kita, mendidik kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan, hidup berdasarkan kasih karunia-Nya, adalah hidup yang paling layak kita jalani ya di dalam anaknya Yesus Kristus ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat beberapa kali tentang pengharapan kita yang dinyatakan di dalam Galatia pasal 5 ini,
bahwa saya baca sekali lagi, saudaraku, Galatia pasal 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Titus pasalnya yang kedua. Mari saya ajak saudara-saudaraku kita melihat lagi ya Titus pasalnya yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan untuk kita bersama-sama bagaimana kita secara konsisten untuk terus belajar diperbaharui oleh hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam kasih karunia-Nya, ya. Nah, mari saudaraku, dalam Titus pasal 2 saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-11, ya. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi saudara-saudaraku, di sini kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyata di mana dan bagaimana? Saudaraku, nyata oleh karena Injil Kristus diberitakan. Amin. Tidak akan nyata kalau tidak ada pemberitaan akan Injil keselamatan, karena disitulah saat ini kebenaran Allah dinyatakan, kebenaran melalui iman. Kebenaran hanya melalui iman kepada setiap orang yang percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kebenaran kasih karunia inilah yang menyelamatkan setiap orang saat ini, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, dan bukan karena perbuatan-perbuatan baik manusia. Dan ini yang harus dinyatakan, ini harus diberitakan, disuarakan, disampaikan kepada semua orang. Karena semua orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Sehingga kasih karunia Allah perlu disampaikan dan diberitakan. Karena itulah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi setelah kita memperoleh kasih karunia ini, sesudah kita menerima keselamatan hidup yang kekal, setelah kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk terus move on, terus bergerak, terus maju, saudaraku, untuk memahami kehidupan kita yang baru ini. Dan karena Allah mau agar hidup kita dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan Allah mau supaya semua orang mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kemenangan Yesus Kristus atas segala dosa. Maka saudara-saudara dan saya harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia ini, dalam pengetahuan yang benar akan anak Allah, dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan Allah mau kebenarannya mendidik kita supaya kita terus tumbuh menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang dewasa dalam iman. Dan di ayat 12 dikatakan, Ia adalah menunjukkan pada kasih karunia ini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi ini berbicara
ya tentang pengudusan praktis. Kita sudah belajar sejak kita mengenal kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada tiga aspek pengudusan. Jadi bukan hanya satu, tapi ada tiga. Ya, yang pertama adalah pengudusan kita secara status, ya, posisional kita ketika kita percaya pertama kali ya kepada Yesus Kristus dan kita diselamatkan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pada saat itu ketika kita percaya Yesus mati mengampuni segala dosa kita dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, disitulah kita pertama kali mendapat bagian di dalam kekudusan Kristus, ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pengudusan secara status. Kemudian berlanjut lagi kepada pengudusan secara praktis, ya, yaitu bagaimana supaya kita tadi dikatakan di situ agar kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi berhubung dengan manusia lama kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Karena kita berasal dari masa lalu di mana kita adalah keturunan Adam yang berdosa, maka kita juga membawa ya di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, manusia lama kita, suatu ya keinginan yang sifatnya duniawi dan bertentangan dengan kehendak Roh. Maka dikatakan kasih karunia Allah inilah yang sanggup mendidik kita, mengajar kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memberikan kepada kita secara detail, secara rinci, ya, seperti apa dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, ya, pelayanan kita, dan segala perbuatan dan keputusan-keputusan pilihan-pilihan kita, supaya kita tidak mengikuti cara hidup secara duniawi. Karena sekalipun kita hidup masih ada di dunia ini, tapi tidak harus hidup menurut keinginan duniawi. Karena kita sekarang sudah mempunyai suatu keinginan yang baru yang ditanamkan oleh Roh Kudus, yaitu keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seperti pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang mempunyai potensi untuk menempatkan ya keinginan kita, cita-cita kita, kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang kita senangi adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyakiti hati Tuhan, bukan yang mendukakan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu adalah pengudusan praktis, ya. Jadi saudaraku, bukan hanya kita tahu bahwa kita ini sudah pasti diselamatkan ke surga, tapi kita tahu juga bagaimana cara hidup yang diterangi oleh kehidupan yang sorgawi, bukan yang duniawi, sekalipun kita masih ada di sini. Dan kasih karunia Allah itulah yang menyanggupkan kita, yang mengajari kita, memberikan kita bijaksana, ya, hati yang bijaksana dari Tuhan, karena kita harus menjadi orang yang berbeda. Amin. Berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang dikatakan yang dikuasai oleh keinginan akan kefasikan, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena itulah tujuan Allah menyelamatkan kita, ya, ada satu pengharapan yang mulia, saudara-saudaraku, kita mengambil bagian di dalamnya, di dalam kekudusan Kristus secara praktis, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mempunyai pilihan-pilihan yang benar-benar itu sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus, menjadi hidup yang bijaksana dan adil, dan
tidak menjadi orang yang tidak peduli atau orang yang sembrono di dalam kehidupan kita. Allah mau supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan menjadi orang yang menjadi pengemis, tetapi kita adalah orang-orang yang diperlengkapi untuk bisa bermanfaat, membawa manfaat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk orang lain. Itulah hidup yang ditebus oleh Kristus, ya, menerima berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus, menempatkan hidup kita di dalam kehidupan bersama, kehidupan yang kekal, supaya kita bisa memperoleh dan memakai sumber daya, ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu bagaimana kita supaya menjadi hidup bijaksana, tidak menyia-nyiakan atau menyepelekan, ya, perjalanan hidup, kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan yang sangat berharga ini. Saudaraku, kita harus isi kemerdekaan kita di dalam Kristus ini, harus kita isi dengan segala kehendak Allah, supaya menjadi orang yang bijaksana, yang mengerti setiap kerinduan, keinginan daripada Roh Kudus untuk mengajar kita agar kita benar-benar di dalam kehidupan kekudusan praktis kita, saudaraku, kita bisa membawa pengaruh daripada kasih karunia Allah ini lebih besar lagi untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudaraku, beribadah di sini bukan hanya maksudnya adalah pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, tapi ini adalah lebih kepada apa yang dikatakan di Roma pasal 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena di dalam dunia yang sekarang ini sudah banyak orang yang tidak mau dipakai oleh Tuhan, tidak mau beribadah, dan tidak punya kerinduan yang besar untuk diperlengkapi oleh segala kasih karunia Allah yang mengajar dan mendidik kita. Jadi saudaraku, melatih kita untuk memiliki hati seorang murid yang selalu siap untuk diajar, diproses, dan dibentuk oleh Tuhan, ya, sesuai dengan rencananya, supaya di dalam kehidupan praktis kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku tentunya tidak bisa lepas dari pengajaran, ya, kasih karunia Allah, karena dikatakan tadi Ia mendidik kita, ya. Jadi kasih karunia itu adalah satu konsep Yesus Kristus, kebenaran di dalam firman-Nya, ya, saudaraku, yang harus kita ambil, ya, yang harus kita terima, ya, sebagai sebuah pengajaran, didikan yang melatih kita untuk selalu bergantung kepada kasih karunia-Nya, kepada kekuatan Kristus, kepada kebenaran-Nya, supaya setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perbuat, semuanya itu dimotivasi oleh karena ketaatan, kesetiaan kita kepada Yesus Kristus semata-mata, dan tidak ada motivasi-motivasi lain, tidak ada, ya, keinginan-keinginan yang lain selain daripada karena kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka pada akhirnya pengudusan yang ketiga, yaitu pengudusan secara final, ya, secara pengudusan akhir nantinya, ya, ketika Yesus Kristus datang untuk menyatakan dirinya muka dengan kita. Pada saat Yesus Kristus datang di awan-awan,
untuk menjemput kita, mengangkat kita di awan-awan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk membawa kita ke surganya yang kekal. Maka disitulah ya pengudusan yang terakhir, yaitu memisahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang duniawi digantikan dengan yang surgawi, termasuk tubuh kita yang baru, ya. Tubuh kita yang baru, tubuh surgawi. Pada saat kebangkitan, pada saat Yesus datang di awan-awan, semuanya menjadi sempurna secara total, dan kita menjadi makhluk-makhluk surgawi yang diberkati oleh Tuhan di dalam seluruh kemuliaannya. Kita hidup dan kita bersama-sama di dalam damai sejahteranya di surga, di dalam surga yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pengudusan itulah kita akan mengalami kesamaan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita secara sempurna, secara total, ya, baik di dalam status kita, dalam praktis kita, dan juga secara final pada saat kita mengalami pengangkatan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itulah kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran, pengharapan kebenaran yang terus menuntun ya pikiran dan hati kita, menguatkan kita, membesarkan hati kita ketika kita menghadapi berbagai masalah-masalah persoalan di dalam kehidupan kita ini. Kita tahu bahwa masa depan kita di dalam Kristus Yesus adalah masa depan hidup yang terang, yang cerah. Di dalam Kristus kita telah diberikan jaminan segala sesuatu oleh Roh Kudus yang menyatakan segala rencana Allah, ya, segala program Allah, didikan daripada Allah untuk mengajar kita supaya kita terus bergantung kepada tuntunan, pimpinan daripada Tuhan, bukan bergantung kepada keinginan kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayatnya yang ke-13 dikatakan dengan menantikan, amin, menantikan dengan tekun dan sabar. Kemarin kita sudah belajar tentang ya pengharapan yang mengajar kita, mendidik kita supaya kita bertekun dan supaya kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang panjang sabar, ya, bukan pribadi-pribadi yang gampang digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan, dan kita tidak mudah ya mundur semangatnya, tetapi kita tetap dengan semangat yang besar, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan bernyala-nyala katanya, ya, kata Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, tetapi biarlah rohmu, semangatmu, spiritmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi ini adalah penuh pengharapan yang penuh bahagia. Jadi ini bukanlah sesuatu pengharapan yang terombang-ambing seperti dunia ini, berubah-ubah oleh karena situasi, kondisi-kondisi berubah, dan manusia juga berubah. Bapak Ibu Saudaraku, dikendalikan oleh arus dunia ini, tidak mempunyai kejujuran yang bisa dipegang, keteladanan yang bisa dipegang teguh, tetapi ya selalu berubah-ubah karena kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal-hal seperti itu akan kita saksikan di tengah-tengah dunia ini yang tidak bisa mengajar kita secara konsisten sebagaimana yang Allah kehendaki. Kualitas daripada keteladanan dunia ini tidak bisa menjadi pegangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Tapi pegangan kita adalah kualitas daripada janji Allah yang dapat dipercaya, yang teguh, yang kuat, yang mulia, yang konsisten,
Bapak Ibu Saudaraku, mengajar dan terus mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur, setia kepada Tuhan Yesus sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan ini, saudaraku, ya berkaitan dengan kemauan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak memaksa manusia. Ya, ini adalah merupakan pilihan dari setiap orang, ya, yang percaya. Kita orang-orang kudusnya Tuhan memilih untuk berkorban, memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Itu adalah merupakan hidup orang yang bijaksana. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita di dunia ini hanya hidup satu kali, dan Allah mau di dalam proses, ya, di mana kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, saudara-saudara dan saya dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, saudaraku, dengan persekutuan kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang kita alami bersama, di mana kita mempunyai keinginan bersama, keinginan yang satu suara untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Dan ini adalah pengalaman hidup yang kekal karena disertai oleh didikan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu Allah ingin terus membedakan, ya, terus membedakan hidup kita yang sudah ditebus dengan sempurna, manusia baru yang ingin ditampilkan, tampil beda, ya beda dengan manusia, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah mau, saudara-saudaraku, supaya penggenapan akan pengharapan yang penuh bahagia ini menjadi pengalaman kita bersama, sukacita yang terus dipenuhkan oleh Tuhan setiap hari, bertambah hari, ya, saudaraku, berganti hari, saudara-saudaraku, dan kita semuanya terus mengalami sukacita yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan melalui pengharapan yang terbuka yang dinyatakan oleh Allah. Oleh karena, saudara-saudaraku, dunia ini ingin menutup kemungkinan kita, dunia ini yang ingin menjauhkan kita dari sukacita kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kita harus terus belajar kepada kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah itulah yang mendisiplinkan hidup kita. Amin. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Tidak berarti, Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi orang-orang yang teledor, orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang sembrono, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu model kehidupan yang diterima oleh yang menerima anugerah Allah yang cuma-cuma dikaruniakan kepada kita, tetapi justru kasih karunia itu mengajar kita untuk berdisiplin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Tapi kita diajar untuk menjadi orang-orang yang berdisiplin, tapi itu bukan karena kekuatan kita. Amin. Tapi itu adalah karena kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran kita, sehingga kita terus dimampukan dengan hati yang penuh kerelaan. Karena itulah kasih karunia Allah yang mendidik kita, yang ditebus oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, yang menunjukkan kerelaan hatinya. Jadi Allah mau dengan kasih karunia ini kita mempunyai kerelaan hati yang besar. Amin. Bukan karena paksaan, bukan karena motivasi-motivasi duniawi, bukan karena orang lain supaya dilihat manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan karena manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Karena bukan manusia yang menyelamatkan kita. Ya, manusia tidak berhak mengevaluasi hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang berhak mengevaluasi hidup kita.
Karena hidup kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak dikenal oleh dunia. Dunia tidak mengenal kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah ini hanya diterima dan dialami, dimiliki, dirasakan, ya, bermanfaat bagi orang yang percaya kepada salib Kristus, ya, yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, darahnya yang kudus yang telah tertumpah, menyucikan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah hidup yang dinyatakan hidup rahasia, ya, hidup rahasia yang dibukakan, Bapak Ibu Saudaraku, oleh Yesus Kristus. Allah mau supaya kita semua merasakan hidup yang disertai dengan kebahagiaan ini, ya, bukan dengan kesedihan, bukan dengan kemelaratan, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ini adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, yang ditambah-tambahkan terus oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus kepada kita semuanya, saudara-saudaraku. Karena pengertian-pengertian yang dibangun, ya, orang yang dididik itu pasti, saudaraku, mempunyai pengertian-pengertian yang baru. Amin, saudaraku. Jadi karena itu saudara dan saya, dikatakan tadi, dilatih oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam kegelapan dunia ini. Saudara dan saya tidak mudah terbawa arus apabila kita terus memberikan diri kita untuk dilatih, dididik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, konsisten, sesuai dengan iman kita. Dan kita tidak menjadi bahan celaan, dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita menjadi pembuka jalan. Kita menjadi saksi-saksi kebenaran kepada semua orang, supaya semua orang mau mendengar, ya, tentang berita kabar baik, ya, kabar sukacita tentang salib Kristus yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mau supaya hidup kita berbuah bagi kemuliaannya, bukan berbuah bagi keinginan dunia ini, keinginan daging, tapi Allah mau supaya buah roh, ya, buah roh yang digambarkan di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu adalah merupakan kerinduan, pengharapan yang ingin digenapi oleh Allah, oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Allah mau supaya kita mengerti, memahami dengan baik, persis dengan tepat, saudara dan saya, bukan meleset, saudaraku, ya, tetapi tepat, ya, hidup kita itu menuju sasaran-sasaran yang Allah kehendaki, supaya kita masuk di dalam ruang lingkup kehidupan, di mana kehidupan kita yang sempurna di dalam Kristus Yesus, ya, dimanifestasikan, dijelmakan, Bapak Ibu Saudaraku, dengan ketaatan-ketaatan diri kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan yang pura-pura, tetapi karena kasih itu adalah kasih yang sungguh-sungguh murni, kasih yang sungguh-sungguh tulus, dan itulah yang melatih kita, mendidik kita, mengajar kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar orisinil. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, bukan KW, ya, tetapi menjadi pribadi yang orisinil, yang murni, Bapak Ibu Saudaraku, semurni daripada darah Kristus yang telah menyucikan hidup kita dari segala dosa dan segala kesalahan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan, ya, tadi, sementara kita menantikan penggenapan pengharapan yang bahagia tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak menyatakan kebenarannya di dalam Kristus Yesus di dalam ruang-ruang hampa, Bapak Ibu Saudaraku, atau di dalam
gedung-gedung pencakar langit, atau melalui puncak-puncak bukit, Bapak Ibu Saudaraku, atau melalui lautan lepas, saudara-saudaraku, Allah tidak menyatakan kemurahan hatinya atau kasih karunia-Nya melalui hal-hal tersebut, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Allah ingin menyatakan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus melalui anak-anak-Nya yang telah ditebus, melalui orang-orang kudus-Nya, melalui orang-orang percayanya, melalui anggota-anggota tubuh Kristus, melalui kehidupan saudara dan saya. Allah ingin memakai hidup saudara dan saya. Dia memanggil, dan sungguh-sungguh Tuhan Allah ingin memakai hidup kita, menyaksikan kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya, pengorbanannya di atas kayu salib, kebaikan Tuhan ya yang penuh sukacita dan bahagia. Allah ingin memakai, menyatakan melalui kehidupan kita, saudara-saudaraku, melalui kesaksian kita kepada semua orang. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu supaya kita terus dikuatkan. Amin. Karena ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, dan ini harus dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh kuasa yang lebih besar. Oleh karena dunia ini, saudara-saudaraku, mempunyai kekuatan yang besar juga untuk mengalihkan perhatian daripada orang-orang yang percaya. Kalau tidak terus dididik, diajar, maka saudara-saudaraku, ada kejatuhan. Dan itu sudah terjadi kepada sebagian orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menerima kasih karunia-Nya, tetapi karena mereka tidak terus menjaga kesetiaan mereka, memberikan diri mereka diperlengkapi oleh kasih karunia Allah, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya saat ini masih terus terpelihara. Hidup kita masih terus terpelihara oleh karena semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia-Nya. Ya saudaraku, tidak ada hal yang lain yang dapat mengajar dan membuat kita menjadi kuat senantiasa kecuali karena kasih anugerah Allah yang terus tercurah di dalam kehidupan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya, bagi Kristus, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rupanya hidup di dalam kasih karunia ini adalah hidup yang dikuatkan, disertai oleh kerinduan untuk melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, perbuatan baik sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sesuai dengan rencananya, perbuatan baik sesuai dengan pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, sebagai komunitas orang-orang yang benar, komunitas tubuh Kristus yang sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, maka dikatakan Allah mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita dilatih, kita bertumbuh, kita menjadi kuat, dan kita menjadi berani, saudara-saudaraku, orang-orang yang diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik yang Allah pilih, yang Allah kehendaki, yang Allah tentukan. Kemana arah sikap hidup kita ini yang Tuhan mau, saudara-saudaraku, kita belajar terus untuk memahami apa saja yang Tuhan inginkan agar kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan karena kita takut kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang rajin berbuat baik, bukan yang sewaktu-waktu atau yang kadang-kadang, yang naik turun, Bapak Ibu Saudaraku, yang kelap-kelip, dan tetapi karena Tuhan mau supaya kita rajin melakukan perbuatan baik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan,
supaya kita menyaksikan kebaikannya kepada semua orang, kasih karunia-Nya, agar semua orang mau terbuka hatinya mengenal akan kebaikan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah mati disalibkan untuk menebus hidup semua manusia yang percaya kepadanya akan mengalami sukacita yang besar bersama dengan Kristus. Karena itulah di ayat 15 dikatakan, saudaraku, ayat terakhir dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah mau supaya kita bukan berdiam diri saja, bukan menjadi orang-orang yang pasif, tetapi orang-orang yang proaktif, orang-orang yang digerakkan hatinya bersemangat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan orang-orang yang berdiam diri, tetapi kita ini adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, orang-orang yang bergairah. Amin. Bukan orang yang bermalas-malasan, tetapi orang yang rajin, dikatakan tadi berbuat baik. Saudara-saudaraku, maka dikatakan di sini, ya, beritakanlah semuanya itu, saksikanlah semuanya itu, ajarkanlah semuanya itu kepada semua orang, pada keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang yang terhubung dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku, perlu mendengarkan berita kasih karunia ini. Amin. Supaya tidak terbawa arus dunia ini, saudara-saudaraku, ya. Dan kita disadarkan terus bahwa panggilan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau dikatakan supaya kita memberitakan, ya, menyaksikan, menyiarkan, saudaraku, berita tentang kasih karunia ini, dan nasihatilah dan yakinkanlah semua orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ingin merendahkan kebaikan Tuhan, merendahkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ingin merendahkan kebenaran Kristus, merendahkan, saudara-saudaraku, ya, kesaksian tentang salib Kristus, tetapi kita menegakkannya. Amin. Kita menegakkan kesaksian tentang kebaikan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dunia yang dipenuhi dengan kejahatan, tetapi Allah ingin menegakkan hidup kita bahwa bukan dunia yang menentukan masa depan kita, tetapi Kristus Yesus yang telah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dan Allah mau supaya kita terus hidup berbuah dan terus konsisten, dan saudara-saudara terus bertumbuh dan tetap setia. Dunia tidak akan menggoyahkan pengharapan kita yang mulia ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terus menguatkan dan memampukan kita, memberikan kita sukacita yang penuh, pengharapan yang besar tergambarkan di dalam rupa Yesus Kristus yang mulia, yaitu firman kebenarannya yang terus mengajar, mendidik kita, kasih karunia-Nya yang terus memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sambut hari yang baik yang Tuhan berikan pada saat ini kepada kita semuanya dengan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan, semuanya kita serahkan. Tuhanlah yang mengajar kita menjadi orang-orang yang bijaksana melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami terus diajar untuk fokus, untuk terus konsentrasi, penuh perhatian kepada panggilan-Mu ya Tuhan, yang terus mengajar mendidik kami, kasih karunia-Mu yang membesarkan hati kami, dan membuat kami terus bersemangat untuk melakukan setiap perbuatan baik yang diajar oleh Tuhan berdasarkan firman-Mu. Tanpa ragu-ragu kami melakukannya, karena kami percaya dari Tuhanlah kami akan menerima upah yang besar. Karena tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan di dalam Yesus Kristus. Allah memperhitungkan semuanya menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu, yang dilatih untuk mempercayai sepenuhnya berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang penuh kerelaan
dengan kerinduan yang besar untuk kami bersama-sama di pagi hari ini, bersekutu, beribadah kepadamu, memuji-muji namamu, dan bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkaulah yang menyediakan bagi kami kekuatan yang besar. Engkaulah yang memperbesar kapasitas kami untuk bisa menyaksikan kabar baik, memberitakan semuanya ini kepada semua orang. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita yang besar bagi keluarga kami, bagi semua orang yang terhubung dengan kami semua, bagi persekutuan kami. Kami percaya namamu dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.